setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu lagi di dalam kebaktian secara talian. Kita sama-sama mengucap syukur buat kebaikan, buat kasih-Nya, buat kemurahan-Nya yang Dia telah nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sebelum kita masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan, mari kita serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapa, terpujilah nama Bapa Yesus Kristus. Bapa, terima kasih ya Yesus, oleh kerana Engkau, oleh kerana kemurahan-Mu kami ada pada hari ini adalah oleh kerana Engkau ya Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan Engkau, atas pemeliharaan Engkau atas pribadi kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang telah kami lalui sepanjang minggu ini ya Bapa, tanpa Engkau ya Bapa kami tidak akan punya kekuatan. Kami tidak akan seperti mana kami ada pada hari ini ya Yesus. Ya Bapa, dimanapun kami berada pada pagi ini ya Bapa, kami serahkan setiap pribadi kami, setiap anak-anak-Mu ya Bapa ke dalam tangan Engkau. Engkau berkati setiap kami ya Bapa, kami akan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami beribadah ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Engkau terus membungkusi kami dengan darah-Mu ya Bapa. Segala roh iblis, roh setan yang ingin mengganggu kebaktian kami ya Bapa, kami tengking semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat hanya kami naikkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Semua siap untuk terima sukacita dari syurga? Oke, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari katakan terima sukacita. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Mari kita katakan terima sukacita. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu buat setiap pribadi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat di dunia ini. Terima kasih ya Yesus. kasih-Mu telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami. Oleh karena kuasa darah Yesus kami telah ditebus. Oleh kuasa darah Yesus kami dikudus dan disucikan. Maka itulah kami ada di mana kami ada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini, memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa Sorgawi atas hadirnya Engkau bersama dengan kami di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati setiap umat-umat-Mu
dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hadirnya Engkau bersama dengan mereka, dimanapun mereka berada, untuk memberkati mereka, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, bahkan menghiburkan yang susah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau terus menyertai dan memberkati anak-anak-Mu yang sedang menjalankan tugas kerja mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Pimpin dan sertai kami seterusnya dalam apapun acara yang kami lakukan. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih kepada tim yang telah melayani kita bersama pada pagi hari ini, membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kalian di dalam pelayanan dimanapun di masa yang akan datang ini. Haleluya. Selamat pagi buat kita semua pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan mengambil perjamuan suci bersama dan kita akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Mari kita bacakan. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya." Dan hari ini ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita diperingatkan tentang pengorbanan dan kematian Yesus bagi kita. Tubuhnya yang diserahkan untuk kita semua. Darahnya yang merupakan simbol perjanjian baru yang telah Dia curahkan ke atas kita. Dan perjamuan suci ini juga adalah pemberitaan Injil, sebab kita mengisytiharkan kematian Yesus dan juga kedatangannya. Mari kita ambil roti. Mari kita ambil bersama. Mari kita ambil cawan juga. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, kami datang padamu Tuhan, dan dalam acara kami memperingati kematian Yesus dan juga pengorbanannya terhadap kami. Kami begitu berterima kasih ke atas kerana kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Dan kami juga berdoa supaya hidup kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Itulah doa kami, dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Anda di dalam pelayanan seterusnya.
Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang mengikuti kebaktian online kita pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, kita percaya dan tahu bahwa Tuhan memberkati Anda kerana Dia hadir bersama dengan Anda atau saudara-saudari dimanapun kita berada. Karena Dia adalah Allah yang maha hadir dan Dialah Tuhan yang senantiasa menggenapi janjinya. Maka itu harapan dan doa saya, Tuhan akan terus memberi kekuatan, semangat baru bagi kita. Sekalipun kita masih mengadakan pemberitaan firman Tuhan melalui online bagi kita pada masa ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya senang sekali membawa kita melihat bahagian firman Tuhan yang bertema contohi kebiasaan Yesus. Contohi kebiasaan Yesus. Kita seringkali menaikkan satu nyanyian yang bertajuk Ku Mau Sepertimu Yesus, di mana ungkapan kata lagu itu menyatakan kerinduan kita untuk hidup seperti Yesus hidup, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan atau biasa lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah ungkapan kata yang lahir daripada hati kita sebagai umat Tuhan, di mana kita memiliki satu kerinduan hati agar di dalam setiap aspek kehidupan kita itu merupakan satu kebiasaan Yesus yang kita teladani di dalam kehidupan kita atau contohi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus Sang Juru Selamat kita telah meninggalkan kebiasaan yang sangat baik yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Ada juga satu lagu yang berkata, seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Di dalam jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Inilah sebuah lagu yang seringkali dinyanyikan untuk mengungkapkan, menyatakan kerinduan hati akan Dia, Yesus Sang Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kebiasaan Yesus yang harus kita contohi, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Yesus adalah pribadi yang sangat tepat, yang sangat sesuai kita contohi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46, saya akan membaca bahagian ini. Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46, tulisan di atas bahagian ini adalah Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Ayat 39 berkata, Yesus meninggalkan kota itu. Seperti biasa Dia pergi ke Bukit Zaitun dan pengikut-pengikutnya menyertai Dia. Apabila Yesus tiba di situ, Dia berkata kepada mereka, berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan. Kemudian Dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa,
"Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlaku." 43, malaikat dari surga datang kepadanya dan menguatkan dia. Karena berat penderitaannya, Yesus semakin tekun berdoa sehingga peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Selepas berdoa, Yesus balik kepada pengikut-pengikutnya. Dia mendapati mereka tidur karena penat dan terlalu sedih. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan." Daripada bahagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46 ini. Di sini kita menemukan satu kebiasaan yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya pada setiap masa sewaktu dia berada di dalam dunia ini. Yaitu ia selalu berdoa secara pribadi. Dan inilah kebiasaan baik dari Yesus yang perlu kita contohi sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat bahagian ini tadi, ini menyatakan tindakan Yesus waktu dia berhadapan atau saat-saat akhirnya, di mana sebentar lagi atau tidak lama lagi dia akan diserahkan oleh Yudas Iskariot kepada tentara Romawi. Dan kalau kita lihat di tempat inilah Yesus ditangkap. Sehingga waktu dia mengalami keadaan dan tahu saatnya sudah dekat, dia datang atau pergi ke Bukit Zaitun seperti yang biasa dia lakukan, kata di dalam ayat yang ke-39. Dia pergi ke sana bertujuan untuk berdoa. Dia berdoa oleh karena dia merasa sebagai seorang manusia, dia mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat besar. Sehingga di dalam doanya menyatakan bahwa penderitaannya itu dia gambarkan sebagai satu cawan penderitaan. Ya, cawan penderitaan. So, jadi kalau kita lihat di dalam gambaran ini, ketika Yesus menghadapi hal ini, ia menyatakan bahwa kematiannya itu adalah sebagai cawan. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, cawan atau piala itu adalah simbol murka. Di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, pasal yang ke-75 ayat 9, Yesaya pasal 51 ayat 17 dan 22 dan seterusnya. Di dalam bahagian ini mengungkapkan bahwa cawan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini merujukan kepada penderitaan yang dia hadapi di atas kayu salib itu. Jadi Yesus tidak takut kepada paku dan tombak atau salib itu. Yang Yesus takuti di dalam kehidupannya itu adalah kematiannya yang berarti perpisahan dengan Allah. Sehingga kalau kita lihat satu daripada ungkapan kata kalimat yang disebutkannya di atas kayu salib itu adalah Eli, Eli lama sabachthani. Betapa ia merasakan ketakutan tentang hal ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam dia menghadapi hal ini, apa yang dia lakukan? Dia datang dan berdoa. Dan inilah hal yang kita perlu lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai orang Kristen atau sebagai seorang manusia, apa yang akan Anda lakukan ketika muncul masalah yang pelik dalam kehidupan kita? Biasanya banyak orang yang meresponi kesusahan itu dengan panik, susah, sedih, resah,
gelisah, dan takut. Itu adalah manusia. Namun Tuhan Yesus saat dia tahu bahwa masalah atau kesusahan menimpa hidupnya tidak lama, dia datang ke Bukit Zaitun seperti yang biasa dia lakukan bersama dengan ke-11 muridnya untuk berdoa. Dan di dalam bahagian inilah peristiwa doa Yesus yang terakhir bersama dengan dengan ke-11 muridnya itu. Sehingga di dalam waktu mereka berada di sana itu dia katakan, berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan. Kalimat ini diulangi oleh Yesus 2 kali untuk mereka. Saat dia sudah pergi dan menjauhkan dirinya daripada mereka dengan ukuran, dengan sejauh lemparan batu. Kalau dikirakan dengan langkah itu antara 50 kepada 60 langkah kaki kita. Yesus menjauhkan dirinya untuk berdoa. Waktu dia balik, dia melihat murid-murid Yesus tidur karena penat dan terlalu sedih. Karena mereka sudah mendengar Yesus katakan, tidak lama lagi aku akan meninggalkan kamu. Dengan berpikir tentang hal itu mereka merasa sedih dan penat sehingga tak sanggup dan tak mampu berdoa. Itu adalah manusia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam hal ini saya mengajak kita, di dalam apapun keadaan, masalah, pergumulan hidup, situasi yang kita hidup pada saat ini, biarlah kita berhadapan dengannya dengan mencontohi kebiasaan Yesus ini, yaitu berdoa. Berdoa. Ini adalah jalan penyelesaian yang tepat bagi kita sebagai orang Kristen. Saat kita berhadapan dengan pergumulan hidup, masalah hidup, kesulitan hidup, datanglah kepada Tuhan. Berlutut dan berdoalah. Karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Bagi Tuhan Yesus tidak ada harinya tanpa doa. Itulah sebabnya diungkapkan di dalam ayat yang ke-39 tadi. Yesus meninggalkan kota itu seperti biasa dia pergi ke Bukit Zaitun. Dia seringkali atau biasa berdoa. Di dalam kita melihat di dalam Alkitab juga, beberapa nabi dan rasul merupakan contoh yang kita lihat saat mereka berhadapan dengan kesulitan hidup mereka. Mereka datang dan berdoa. Sepertinya Daniel. Kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Setelah dia mengetahui bahwa Raja Darius telah menandatangani surat yang telah diberikan atau diminta oleh pemimpin-pemimpin yang lain untuk mengeluarkan satu kenyataan bahwa tidak boleh berdoa dan mohon pertolongan kepada ilah lain atau manusia lain selain daripada Raja Darius. Daniel balik ke rumahnya, ke tempat biasa dia berdoa. Dia berdoa. Ternyata daripada doanya itu, sekalipun dijalankan hukuman untuk dibuangkan ke dalam lubang singa, mukjizat Tuhan nyata. Singa tidak menggigit atau makan mereka. Karena itu adalah doa mereka. Yang kedua, Daud sendiri. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-119 ayat yang ke-147. Satu daripada contohnya. Saat Daud berhadapan dengan masalah dan pergumulan hidupnya, dia datang kepada Tuhan awal pagi dan berdoa. Dan kalau kita lihat juga di dalam Kisah para Rasul pasal yang ke-10
ayat yang ke-9. Di sana mengatakan bahwa Petrus juga mengambilkan atau melakukan doa itu di dalam kehidupan pribadinya. Di mana kita melihat bahwa saat orang utusan untuk bertemu dengan dia, Petrus sedang berdoa. Jadi, kalau kita lihat di sini, doa itu adalah satu perkara yang penting bagi kita sebagai orang Kristen, dan itulah kerinduan kita juga. Di mana di dalam tema BEM Sarawak pada saat ini, agar gereja kita menjadi satu gereja yang berdoa. Di dalam pergumulan hidup kita masa pandemik ini, doa itulah yang harus kita lihat dan lakukan di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dimanapun kita berada. Ya, kita perlu berdoa. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menganjurkan supaya kita berdoa secara pribadi. Apatah lagi pada masa sekarang ini kita tidak dapat berkumpul beramai-ramai. Maka doa pribadi itu adalah satu doa yang tepat dan harus kita lakukan pada saat ini. Di mana Matius 6 pasal 6 berkata ayat 6, tetapi kamu masuklah ke dalam bilik, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat melihat dengan mata, yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu. Dimanapun Anda berada Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita menghadapi pergumulan hidup, masalah hidup, berlututlah dan berdoalah. Tuhan tetap mendengar doa kita dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam doa Yesus tadi, memang pada mulanya dia berdoa sesuai dengan perasaan manusianya, oleh karena dia takut dengan berkata, "Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku." Sebagai manusia dia takut, tak sanggup menghadapi hukuman mati itu atau penyaliban itu. Tetapi di dalam dia memandang dan mengenadari bahwa ia ada datang ke dalam dunia ini oleh karena kehendak rencana Allah yang mulia. Sehingga dia berkata, tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah. Di dalam Yesus berdoa sedemikian rupa, menunjukkan betapa dia menyadari bahwa apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya itu adalah sesuatu yang terbaik. Dan di dalam kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan menurut dan minta, biarlah kehendak Tuhan itu terjadi. Di dalam hal ia menjawab doa kita, pasti jiwa dan roh kita akan tenang. Apapun jawaban doa kita, iya atau tunggu atau tidak, kita tahu itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah hal yang sangat penting di dalam hal kita berdoa, yang telah dicontoh atau yang telah dinyatakan oleh Yesus sendiri. Walaupun sebagai manusia dia mau agar ia atau cawan penderitaan itu dijauhkan, tetapi dia katakan, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi, ya. Biarlah kehendak-Mu lah yang berlaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebiasaan Yesus yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita adalah kebiasaan Yesus berdoa. Kalau Yesus sebagai anak Allah mengutamakan dan mementingkan doa itu di dalam kehidupan pribadinya sewaktu dia berada di dalam dunia ini, apatah lagi saya dan Anda. Kalau Yesus mampu menghadapi dan menanggungkan penderitaan itu oleh karena kekuatan yang dia terima daripada Allah Bapa melalui doanya, saya percaya demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari.
apapun bebanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitan hidupmu, apapun keperluanmu, saat engkau datang kepada Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melewati dan melalui semuanya. Berdoalah, berdoalah. Yang kedua, kebiasaan baik yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupannya sewaktu dia berada di dalam dunia ini lebih 2000 tahun yang telah lalu. Yang patut kita contohi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah Yesus selalu beribadah ke bait Allah. Sehingga itu merupakan kesukaannya. Ya, mungkin kita katakan, ya, memang saat ini saya mau atau rindu beribadah ke gereja. Tetapi oleh karena SOP yang tidak membenarkan kita ke gereja, mungkin itu tidak relevan bahagian itu. Bapak Ibu tidak. Berbicara tentang ibadah itu adalah kesempatan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Mempunyai kerinduan kita untuk bersama dengan Tuhan. Baik secara pribadi kita, baik secara keluarga kita. Dan ini adalah kesempatannya bagi kita untuk membangunkan ibadah kita secara pribadi atau keluarga kita dimanapun kita berada. Yesus sendiri mempunyai satu kerinduan, semangat untuk beribadah. Dan itulah hal yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak datang ke gereja, dalam bangunan gereja, tetapi dimanapun kita berada, biarlah kita bersama-sama membangunkan ibadah kita, baik bersama dengan keluarga kita. Karena inilah kesempatannya di mana kita dapat melihat kekuatan kita, kemampuan kita untuk membangun diri kita secara pribadi. Di dalam kita mengadakan ibadah keluarga. Yesus katakan bahwa ke bait Allah itu merupakan kesukaannya. Ke bait Allah itu merupakan kesukaan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dia mempunyai hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, berbicara, mendengar firman Tuhan itu. Itu adalah hati orang yang percaya. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Mazmur 122 itu Daud berkata, aku bersukacita apabila mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke rumah Tuhan. Alangkah indahnya hidup seorang Kristen itu. Waktu kita berkata kepada ahli keluarga kita pada sekarang ini, mari kita berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Pasti itu membawakan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap pribadi kita. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1, menyatakan Petrus dan Yohanes juga naik ke bait suci bersama-sama pada waktu ibadah. Demikian juga kehidupan gereja mula-mula. Iman percaya mereka dikuatkan, dibangunkan oleh karena mereka beribadah bersama-sama. Di Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 itu memperingatkan saya dan Anda, jangan berhenti daripada berhimpun seperti yang dilakukan oleh setengah-tengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sadar hari Tuhan itu kian hampir. Pada pagi hari ini saya mengajak kita beribadah, bukan hanya berbicara tentang perkumpulan kita beramai-ramai di dalam gereja,
Tetapi dimanapun kita berada, biarlah semangat untuk berdoa, biarlah semangat untuk memuji Tuhan, biarlah semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu senantiasa berkobar-kobar di dalam pribadi kita, dan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam keluarga kita. Sehingga Daud atau si pemazmur katakan di dalam pasal yang keempat 84 ayat yang ke-11. Karena Allah Tuhan ialah matahari dan perisai. Tuhan akan memberikan kasih, karunia, dan kemuliaan. Tiada kebaikan yang tidak dilimpahkannya kepada mereka yang hidup tulus. Di dalam bahagian ini kalau kita lihat, dalam terjemahan yang lain, sehari di bait Allah itu lebih besar pahalanya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di dalam kita beribadah, itu bukan masanya kita katakan, oh buang masa. Tetapi itulah kesempatan dan waktunya kita menikmati berkat Tuhan yang sangat besar bagi kita. Semakin kita bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, semakin bersemangatlah kita menghadapi kesulitan hidup itu. Kita tidak akan mengalah. Kita tak akan menyerah kalah. Karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Yang ketiga, kebiasaan Yesus yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah sewaktu Yesus berada di dalam dunia ini, ianya bukan saja memberitakan Injil keselamatan itu, tetapi ia juga melakukan pelayanan sosial. Dia melakukan pelayanan sosial bagi orang atau bagi umum. Inilah contoh yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita, yang perlu kita contohi, karena itu adalah kebiasaannya. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 1, di dalam pelayanannya ia seringkali mengajar orang banyak. Dalam ayat yang pertama, di Markus pasal 10. Setelah itu Yesus beredar. Dari situ lalu pergi ke daerah Yudea dan daerah di seberang sungai Yordan. Ramai sekali orang yang datang kepadanya, dan seperti biasa dia pun mengajar mereka. Ini adalah kebiasaan Yesus. Dia mempunyai kerinduan untuk mengajar orang, untuk hidup baik, untuk hidup berkenaan, dan bahkan untuk percaya kepada keselamatan yang hanya di dalam dirinya. Ia adalah sang juru selamat bagi dunia ini. Bukan itu saja. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Setelah mereka mengadakan pertemuan itu, setelah dia mengajar mereka itu, dia memberi makan kepada mereka juga. Diperhitungkan lebih daripada 5.000 orang. Dia memberikan makan kepada mereka. Ini merupakan satu pelayanan dan kebiasaan Yesus. Dan kalau kita lihat juga, ianya merupakan satu anjuran bagi saya dan Anda sebagai orang yang beriman untuk melakukan pelayanan sosial ini. Dengan dia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 39. Ia juga memberikan perumpamaan atau ajaran itu. Memberikan makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada masa sekarang ini, kita memberkati orang lain atau melakukan pelayanan sosial kepada orang lain bukan oleh karena kita adalah orang yang berada. Bukan karena kita adalah orang yang kaya.
Tetapi oleh karena Yesus yang ada di dalam diri kita, dalam hidup kita, kita mengalami kasih-Nya. Dan pelayanan sosial ini juga merupakan satu kebiasaan Yesus yang perlu kita teladani atau contohi. Ya, dalam beberapa minggu yang telah lalu ini, kita sering kali melihat satu ungkapan kata kebaran bendera putih. Ya, menunjukkan bahwa ada orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Kiranya kita melihat jiran kita. Kiranya kita melihat orang yang memerlukan. Ya, nyatakan kasih Kristus daripada kita untuk membantu orang yang memerlukan pada saat ini. Karena itulah kebiasaan Yesus yang perlu kita teladani. Bukan hanya dia katakan, mementingkan katakan, utamanya adalah memberitakan Injil keselamatan itu. Pelayanan Yesus sangat seimbang. Setelah dia memberitakan berita baik itu, dia memberikan makan kepada mereka yang mengikuti dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita melakukan pelayanan sosial ini, bukan untuk menunjuk-nunjukkan kita, tetapi ini adalah oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sewaktu kita melakukannya, kita tidak perlu menunjuk-nunjukkannya, menyata-nyatakannya. Karena kita telah mendengar firman Tuhan dan tahu apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau tangan kita sebelah itu memberi kepada orang, jangan tangan sebelah itu tahu. Tunjukkan, tak perlulah kita menunjukkannya. Karena kita tahu bahwa pahala bagi mereka yang berbuat baik itu adalah di sorga. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita hidup pada masa sekarang ini, biarlah kita melihat pribadi Yesus itu merupakan satu pribadi yang sangat sesuai dan tepat. Dan harus kita contohi di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, 3 kebiasaan Yesus yang telah saya ungkapkan ini perlu kita contohi dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi seorang yang rindu dan setia dan tetap berdoa apapun keadaan. Biarlah kita mencontohi kebaikan perbuatan baik Yesus itu, mempunyai kerinduan berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah marilah kita melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan pelayanan sosial dimanapun kita berada. Waktu kita melakukan hal ini, kita tak akan rugi. Bahkan pasti kita merasa damai sejahtera, sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan memberikan kita semangat untuk terus hidup dan melakukan serta mencontohi semua kebiasaan Yesus itu. Terima kasih. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu. Ya Allah Bapa kami di surga. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Ternyata pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu berbicara, menyatakan agar kami sebagai umat-umat-Mu harus hidup sama seperti Yesus hidup sewaktu Engkau ada di dalam dunia ini. Di dalam kami mencontohi kebiasaan-Mu di dalam kehidupan harian kami. Dan itu akan memberikan kekuatan baru bagi kami untuk melangkah ke hadapan. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman. Sekalipun kami berhadapan dengan rintangan dan tantangan hidup. Karena kami menjadi orang yang tetap berdoa kepadamu. Mempunyai kesemangat untuk beribadah. Serta melakukan pelayanan sosial kepada orang lain. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Dimanapun umat-umat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberi kekuatan bagi kami.
untuk mencontohi kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan oleh-Nya bagi kami dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, menempatkan dan meletakkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Dimanapun mereka berada, Engkau Allah ada bersama dengan mereka. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Engkau sangat mengenali dan mengetahui mereka. Maka itu hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Tuhan, kesembuhan daripada Engkau turun di atas mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Di dalam keperluan harian mereka. Usaha pekerjaan perniagaan mereka. Kebun ladang mereka Tuhan, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa dan menempatkan jemaat-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka yang telah lalu sehingga mereka sempat mengulurkan tangan, memberikan persembahan mereka dalam beberapa waktu yang telah lalu ini. Sama ada persembahan persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Biarlah melalui persembahan mereka ini, pekerjaan Tuhan terus dilaksanakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami sebagai umat-umat-Mu bersatu di dalam doa kami ya Tuhan. Menyerahkan, menempatkan keadaan dunia pada sekarang ini ya Tuhan. Khususnya yaitu pandemik COVID-19 ini. Tuhan, Engkau saja harapan kami. Tuhan, Engkau adalah sandaran kami. Hanya Engkaulah yang mampu meredakan keadaan yang ada pada saat ini. Dengan kehendak-Mu ya Tuhan kami berdoa. Biarlah kuman, biarlah virus COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Yang mengalami, yang menghidapi jangkitan penyakit COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Jika kehendak-Mu ya Bapa, biarlah mukjizat-Mu dinyatakan dengan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka daripada penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau terus memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan berkat penyertaan Tuhan bersama dengan umat-umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akhiri kebaktian kita beri masa untuk berita sidang terlebih dahulu. Harap maklum bahawa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat dari 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.